Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Meilina dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah mini praktikum tentang perubahan wujud benda untuk pembelajaran di sekolah dasar. Ayo kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, kita akan membahas perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau panas. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang tadinya padat dapat menjadi cair jika terkena panas. Dan juga ada lilin yang dapat mencair jika dipanaskan. Yang kedua ada menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya saat kita memasak air tersebut akan berubah menjadi uap air. Dan ada juga bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka, lama-lama akan habis. Dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh menyublim adalah pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis dan di dalam lemari akan menjadi harum. Nah, sekarang kita akan membahas perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Yang pertama ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya peristiwa mengkristal terjadi pada berubahnya uap menjadi butiran es dan kristalisasi garam. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku adalah air di dalam freezer akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan, dan perubahan kue agar-agar dari cairan menjadi padat. Dan yang terakhir ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya peristiwa mengembun adalah es batu dalam sebuah gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Nah, sekarang ayo kita lihat contoh praktiknya. Let's go! Percobaan yang pertama kita akan mencoba dengan perubahan wujud benda mencair. Di sini saya menggunakan lilin yang dipanaskan sebagai contoh. Alat dan bahan hanya menggunakan lilin dan korek gas. Bisa juga menggunakan korek api ya. Selanjutnya kita nyalakan sumbu lilinnya dan tunggulah beberapa saat sampai lilinnya meleleh. Nah, di sini terlihat lilinnya sudah mulai meleleh ya, teman-teman. Nah, lilin yang tadinya padat bisa berubah menjadi cair seperti ini apabila dipanaskan. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu menguap. Nah, alat dan bahan saya hanya menggunakan panci dan air saja yang dimasak dengan kompor gas. Nah, langkah pertama kita masukkan segelas air ke dalam panci. Lalu nyalakan apinya. Kemudian tutup panci tersebut dan diamkan selama beberapa menit sampai terlihat uap-uap air di tutup panci tersebut. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ya, uap air sudah mulai muncul karena air sudah mendidih.
ternyata air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap-uap air yang bisa kita lihat pada tutup panci tersebut. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu mengkristal. Di sini saya mencoba dengan pengkristalisasi garam. Nah, alat dan bahan yang digunakan hanya 4 sendok garam dan air secukupnya. Lalu, 4 sendok garam tersebut dimasukkan kepada sebuah panci yang berisi air yang mendidih dan tunggulah beberapa menit. Dan jangan lupa diaduk sesekali ya teman-teman, agar garamnya tercampur dengan sempurna. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya teman-teman, airnya sudah surut dan garam yang tadi dimasukkan sudah berubah menjadi kristal-kristal kecil garam. Nah, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu membeku. Alat dan bahan yang digunakan hanya air yang dimasukkan ke dalam plastik lalu diikat dan dimasukkan ke dalam freezer. Tunggulah beberapa jam hingga es tersebut membeku. Nah, selama proses pembekuan diharapkan tidak menutup dan membuka kulkas ya, agar air tersebut membeku sempurna. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, air tersebut sudah mulai membeku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perubahan wujud benda yang terakhir, yaitu mengembun. Alat dan bahan yang digunakan hanya es batu dan air yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, selanjutnya masukkan es batu tersebut ke dalam gelas yang berisi air dan tunggulah beberapa saat hingga embun muncul di dalam gelas. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ya, embun sudah mulai muncul pada permukaan gelas.